Halo semuanya, terima kasih sudah mampir di Kata Film. Yuk, langsung saja kita ramal sama-sama bakal rupa film iklan ketiga paslon berikut ini. Timnas, yaitu sebutan khas untuk tim ses paslon 1, terbilang kreatif dan cerdik menyingkat nama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi Amin. Paslon 1 tidak perlu bersusah payah menyosialisasikan arti kata amin, lantaran semua manusia di bumi pertiwi bahkan jagat raya akrab dengan kata penutup doa ini. Tampaknya Paslon 1 Amin memposisikan diri di benak target pemilih sebagai sosok-sosok yang bersandar kuat pada religi. Bahkan saking dahsyatnya akronim Amin ini, membuat banyak pendukung paslon lain dan mereka yang berusaha netral ketika di depan publik mengganti kata amin saat berdoa dengan kata qabul atau mengucapkan amin dalam hati saja. Lantas, apakah Paslon 1 bakal menggunakannya sebagai kata penutup saat memaparkan janji-janji politiknya di film iklan kampanye mereka nanti sehingga diartikan sebagai sebuah doa? Kita tunggu saja. Namun yang pasti, saya dan mungkin juga sebagian dari kamu guys, auto membayangkan rupa film iklan kampanyenya nanti bakal sangat mudah dicerna target pemilih jika kata amin diartikan amin dalam sebuah doa. Saya pun teringat sebuah iklan produk suplemen beberapa tahun lalu yang menggunakan kata amin sebagai sebuah doa. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Konsep dan eksekusi iklan paslon Amin pun saya bayangkan bakal mirip-mirip iklan ini. Hanya doa-doanya berupa harapan terkait janji-janji politik mereka. Bagaimana menurutmu? Terlepas dari tudingan menyontek aksi joget para pendukung Ferdinand Bongbong Marcos yang sukses menjadikannya Presiden Filipina, kata gemoy yang disematkan pada aksi-aksi joget Prabowo mesti diakui berhasil diamplifikasi tim ses paslon dan segenap pendukungnya, terutama lewat TikTok yang lekat dengan konten-konten joget. Seperti halnya Paslon 1 dengan kata kunci aminnya, Paslon 2 juga sudah memiliki aset awal yang kasat mata untuk mencuri hati para pemilih muda, yaitu karakter kartun gemoy dengan citranya yang polos tak berdosa layaknya kanak-kanak. Kartun Prabowo versi gemoy pun sempat disematkan di iklan program makan siang dan minum susu gratis. Namun sayangnya menurut saya, menyimpang dari pakem konsistensi dalam sebuah kampanye komunikasi karena karakter kartun Prabowo berbeda, tidak segemoy kartun yang pertama kali dikenalkan kepada publik. Sesuai dengan prinsip konsistensi dalam sebuah kampanye komunikasi, film iklan kampanye Paslon 2 semestinya berupa animasi, dengan karakter kartun gemoy seperti yang dikenal publik dari billboard. Konten film tentu saja bakal dominan memamerkan joget gemoy Prabowo. Mungkin bisa kita bayangkan seperti adegan di film-film animasi berikut ini. Tak hanya jogetnya yang khas, tapi juga lagu dan koreografi jogetannya. Tentu saja untuk mendapatkan kualitas animasi seperti karya Pixar dan kawan-kawan ini dibutuhkan dana lebih besar. Meski banyak yang berpendapat pemilih muda tidak peduli dengan substansi berupa gagasan dan ide paslon dalam mengurusi negara, namun menurut saya sudah menjadi kewajiban moral bagi semua paslon untuk menyampaikan gagasan dan ide dalam setiap materi kampanyenya, termasuk di film iklan masing-masing. Dengan demikian, target pemilih teredukasi agar menjadi pemilih yang tak cuma penuh kegembiraan semata, tapi juga cerdas berisi. Karena itu, film iklan kampanye gemoy nanti sangat mungkin menyampaikan gagasan dan idenya lewat lirik lagu yang dinyanyikan. Paslon 3 Ganjar Mahfud terkesan paling buncit dalam menetapkan posisinya di benak target pemilih lantaran sempat disibukkan badai prahara di rumah tangga PDIP dengan hijrahnya keluarga Jokowi ke lain hati. Meski sempat terkesan kebingungan mencari posisi yang pas di benak target pemilih, pada akhirnya Paslon 3 mampu merumuskan pernyataan politik mereka yang berbeda dari dua paslon lainnya. Saya merujuk pada terbitnya logo baru paslon yang punya pengalaman panjang di kancah politik dan pemerintahan ini. Logo berwarna hitam putih yang bermakna ketegasan, terbilang buah pemikiran yang cerdas. Pasalnya, bisa menjadi antitesa dari gemoy yang oleh beberapa pihak dimaknai sebagai hilangnya citra ketegasan Prabowo. Sementara di satu sisi berada di medan perang yang berbeda dengan Amin.
Meski demikian, saya menyayangkan garis atas dan bawah logo yang justru mengesankan patah, kontradiktif dengan garis lurus yang tegas dalam satu goresan. Cukup mengejutkan saya, Paslon 3 ini baru saja meluncurkan slogan cepat unggul, padahal sebelumnya sudah memperkenalkan satset di debat pertama. Bagi saya, kata satset lebih membumi dan unik dibanding kata cepat unggul, yang terkesan formal dan jargonistik. Kata satset juga masih bernuansa ketegasan. Secara eksekusi visual, saya bayangkan film iklan kampanye bisa unik dan memikat mata target pemilih jika konsisten tampil dalam nuansa hitam putih karena terkesan keren dan artistik seperti contoh film iklan berikut ini. Menurut saya, konsep hitam putih yang dimaknai sebagai ketegasan mestilah dibunyikan dalam film iklan kampanye mereka, bukan cuma tersimpan diam di buku makna dan panduan penggunaan logo saja, di mana cuma pemilik logo yang tahu. Bagaimana menurutmu? Kesimpulan saya, ketiga paslon sama-sama memiliki potensi untuk membuat film iklan kampanye yang unik, segar, anti basi, dan memikat hati target pemilih. Namun di balik kelebihan masing-masing, ada potensi kekurangan yang mengintip. Iklan kampanye Paslon 1 Amin bisa jadi bakal membatasi target pemilih dari kalangan religius saja, apalagi jika dominan menampilkan atribut-atribut keagamaan, baik dari salah satu agama maupun dari semua agama. Sementara iklan kampanye Paslon 2 Gemoy bisa jadi kontraproduktif buat target pemilih yang selama ini mengharapkan sosok pemimpin yang tegas, citra yang sebelumnya dibangun bertahun-tahun oleh kubu Prabowo. Iklan kampanye Paslon 3, kita sebut saja hitam putih, bisa jadi bakal dimaknai target pemilih muda sebagai kaku dan basi jika pesan ketegasan dikemas terlalu serius formal, bukan sersan, alias serius tapi santai. Lantas, apakah film iklan kampanye yang unik, menarik hingga viral, bakal menarik target pemilih untuk mencoblos paslon di iklan tersebut? Jawabannya tidaklah sesederhana yang kita duga, karena banyak faktor lain yang turut mempengaruhi keputusan para pemilih. Sama seperti film iklan sebuah produk, target konsumen bisa saja menyukai iklannya tapi tidak suka atau tergerak membeli produknya. Demikian juga bisa sebaliknya, tidak suka film iklannya tapi suka dan membeli produknya. Demikian bayangan saya soal bakal rupa film iklan kampanye para kontestan Pilpres 2024 nanti. Manakah yang menurutmu bakal paling keren? Silakan sampaikan di kolom komentar untuk pembelajaran kita bersama. Siapapun paslon yang kamu harapkan menang, kemenangan sejati adalah kemenangan demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat. Terima kasih sudah menyimak.